Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukurulillah. Pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam pendidikan Al-Quran. Pembelajaran pertama pendidikan Al-Quran kali ini adalah tentang berbakti kepada orang tua. Sebelum kita lanjut pada tema kita pada kali ini, mari dukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Tentu insya Allah kami akan memberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita memahami pengertian tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua, mari kita lihat di sini kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15. Yang kedua adalah memahami manfaat dan hikmah berbakti kepada orang tua. Membaca Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15 sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. Menulis Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15 dengan baik dan benar. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi hukum tajwid yang terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15. Menjelaskan isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15. Mengemukakan kewajiban anak terhadap orang tua, menjelaskan cara-cara berbakti kepada orang tua, melafalkan hukum umat yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15. Membaca Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15 dengan tartil. Menuliskan hukum bacaan mat yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15 dengan benar. Menulis Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15 dengan benar. Mari sebelumnya kita bertadarus terlebih dahulu. Perhatikan surah berikut, surah Al-Alaq, surah yang ke-96 ayat 1 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى
أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ketahuilah sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Sekali-kali janganlah, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat ayat-ayat tentang perilaku berbakti kepada orang tua. Di sini ada Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Sahabat muslim, kita awali bab awal ya di kelas 11 ini dengan bahasan birrul walidain atau berbakti pada orang tua. Ayat yang kita bahas kali ini adalah surah Al-Isra, yaitu surah yang ke-17 ayat 23 dan 24, dan surah Luqman ayat 14 dan 15. Surah Al-Isra atau disebut pula Bani Israel merupakan surah yang menempati urutan yang ke-17 dalam Al-Quran. Diturunkan di Mekah, terdiri dari 111 ayat. Sementara surah Luqman juga merupakan surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Mekah, berada di urutan ke-31 di dalam Al-Quran, terdiri atas 34 ayat. Dinamakan surah Luqman karena di dalamnya menceritakan cara nasihat Luqman untuk anaknya. Salah satunya adalah mendidik untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita baca bersama-sama Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kau jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Selanjutnya, mari kita perhatikan Quran surah Luqman ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Shadaqallahul azim. Dan kami merintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sekarang mari kita lihat arti kosakata pada ayat yang sudah kita baca tadi. Mari sahabat-sahabat di rumah yang menonton video ini boleh ikuti kata yang saya ucapkan. Qadha artinya telah menetapkan atau memerintahkan. Ta'budu artinya kalian menyembah. Al-walidaini artinya kedua orang tua. Ihsana artinya baik. Yablughanna artinya sampai. Taqul artinya kamu mengatakan. Tanhar artinya kamu membentak. Qawlan artinya perkataan. Sudah cukup ya. Jadi kita hanya menyebutkan beberapa kosakata saja, dan semoga kalian bisa mengikuti
kosakata, melafalkan dengan baik kosakata yang ada pada ayat atau surah Al-Isra dan surah Luqman yang sudah kita baca tadi. Sekarang mari kita lihat hukum bacaan pada surah Al-Isra dan surah Luqman. Di sini hanya beberapa saja disebutkan, tidak semuanya. Mari perhatikan kalimat yang pertama, qaulan karima. Qaulan karima. Hukum bacaannya adalah ikhfa haqiqi. Kenapa? Alasannya adalah fathah tain. Nah, mari lihat di sini fathah tain, ya. Bertemu huruf kaf. Cara membacanya, fathah tain dibaca samar dan dengung. Qaulan karima. Nah, seperti itu, ya. Yang kedua, kalimat di sini adalah man anaba. Man anaba. Hukum bacaannya adalah izhar. Kenapa? Alasannya adalah nun mati bertemu hamzah. Cara bacanya adalah nun mati dibaca jelas. Indaka. Indaka. Nah, cara bacanya dengan cara disamarkan dan dengung. Indaka. Ya, tidak boleh indaka, tapi indaka. Nah, itu adalah ikhfa jika alasannya nun mati bertemu huruf dal. Ihsana. Ihsana. Nah, mat iwan. Mat iwan itu terletak di akhir ayat, ya. Alasannya fathatain bertemu alif diikuti waqaf. Jadi setelah akhir ayat, ya, akhir ayat dan terdapat alif di akhir kata, nah, dan tanwin sebelum alif, yaitu namanya mad iwad. Tanwin ganti fathah, ya, ganti fathah panjang, dan nun dibaca panjang dua harakat. Ihsana. Ta'maluna. Nah, ini mad alif disukun. Yablughanna. Pembacaan qalqalah sughra. Yab, ya. Sughra artinya kecil, qalqalah artinya memantul. Jadi bacanya adalah dengan cara memantulkan sedikit huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 4, yaitu ba, jim, dal, ta, qaf, atau disingkat baju di toko. Ufyu wala. Nah, ini pembaca adalah idgham bi gunnah. Ufyu wala. Fa unabbiukum bima. Fa unabbiukum bima. Fa unabbiukum bima. Nah, ikhfa syafawi. Alasannya karena mim mati bertemu ba, mim mati dibaca samar dan dengung. Fa unabbiukum bima. Kadar atau ukuran dengung dapat dihitung 2 ketukan atau 2 harakat. Fa unabbiukum bima. Dan yang terakhir kuntum. Nah, itu adalah ikhfa, alasannya nun mati bertemu huruf ta. Nah, sekarang mari kita memahami isi kandungan daripada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran surah Luqman ayat 14 dan 15. Sahabat muslim,
Syariat Islam sangat mementingkan kedudukan orang tua. Syariat Islam menetapkan betapa besar hak-hak orang tua atas anaknya. Bukan saja ketika sang anak masih hidup dalam rengkuhan kedua orang tua, bahkan ketika ia sudah berkeluarga dan hidup mandiri. Tentu saja hak-hak yang agung tersebut sebanding dengan besarnya jasa dan pengorbanan yang telah mereka berikan. Tidak mengherankan jika perintah berbakti kepada orang tua menempati ranking kedua setelah perintah beribadah kepada Allah dengan mengesakannya. Allah berfirman, artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapakmu. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, suatu hari ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta, kekayaan dan anak, sementara ayahku berkeinginan menguasai harta milikku dalam pembelanjaan. Apakah yang demikian ini benar?" Maka jawab Rasulullah SAW, "Dirimu dan harta kekayaanmu adalah milik orang tuamu." Dalam surah Al-Isra ayat 23, menurut Ibnu Abbas Al-Hasan dan Qatadah dalam tafsir Al-Bahr Al-Muhit, kata qada pada permulaan ayat berarti memerintahkan. Imam Al-Qurtubi juga memaknainya dengan memerintahkan, mengharuskan dan mewajibkan. Bahkan Asy-Syaukani memaknainya memerintahkan dengan perintah yang pasti, hukum yang qat'i dan keputusan yang pasti. Ini menunjukkan bahwa perintah yang disebutkan dalam ayat ini tegas sekali. Perkara yang diperintahkan dalam ayat Quran Surah Al-Isra ayat 23 tersebut adalah supaya kamu jangan menyembah selain Dia, bahwa manusia hanya boleh menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berikutnya adalah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan beribadah, maka terhadap sesama makhluknya diperintahkan berbuat ihsan dan belas kasihan. Dan orang yang paling berhak mendapatkannya adalah orang tua, sebab merekalah yang paling banyak berjasa. Sementara bersyukur kepada pemberi nikmat adalah wajib. Beberapa hak orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu, tatkala dalam keadaan demikian seorang anak diserukan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uffin. Menurut Abu Hayyan Al-Andalusi, kata al-uff merupakan isim fi'il yang bermakna saya bosan, saya jemu. Tidak jauh berbeda, Al-Juhaidi juga menyatakan bahwa kata tersebut menunjukkan keengganan dan keberatan. Dengan demikian, seorang anak tidak boleh menampakkan keengganan dan keberatannya terhadap orang tua. Kendati yang disebutkan dalam ayat ini larangan berkata uffin, namun makna yang tersirat sebenarnya adalah mencakup semua perkataan dan tindakan
yang dapat menyakiti hati orang tua. Kesimpulan ini dipertegas dalam lanjutan ayat, dan janganlah kamu membentak mereka. Sebaliknya, manusia diperintahkan dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Fakhruddin menafsirkannya sebagai perkataan yang disertai dengan memuliakan dan penghormatan. Tidak hanya dalam ucapan, namun bersikap baik itu juga mewujudkan dalam perbuatan. Sebutkan dalam ayat berikutnya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Menurut Ar-Razi, ungkapan dalam ayat ini bermakna melebihkan tawadu', kata minar rahmah, menunjukkan bahwa sikap tawadu itu disebabkan oleh besarnya kasih sayang dan belas kasihan kepada keduanya karena telah tua dan lemahnya mereka. Perintahkan pula untuk mendoakan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Perintah untuk mendoakan mereka agar diberikan rahmat darinya itu berlaku baik keduanya masih hidup maupun sudah meninggal. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Islam kepada manusia dalam bersikap dengan orang tua mereka, sebagaimana layaknya kewajiban siapapun yang melakukannya akan mendapatkan pahala dan ridha-Nya. Sebaliknya, siapapun yang melanggarnya, bahkan berlaku durhaka kepada orang tuanya, akan diganjar dengan siksa yang pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai al-kabair atau dosa besar. Beliau menjawab, dosa besar itu adalah menyekutukan Allah. Lalu apa lagi? Beliau bersabda, uququl walidain, yang artinya adalah durhaka kepada orang tuanya. Tidak hanya dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 kita temukan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat hati orang tua sedih, berarti dia telah durhaka kepadanya. Quran surah, hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk perbuatan durhaka seorang yang membelangkangkan, termasuk orang yang durhaka yang membelakangkan matanya karena marah. Termasuk perbuatan durhaka seseorang yang membelalakkan matanya karena marah. Hadis riwayat At-Tabrani. Orang tua kita, siapapun orangnya, memang harus dihormati, apalagi jika beliau seorang muslim. Rasulullah SAW pernah berpesan, seorang muslim yang mempunyai kedua orang tua yang muslim, kemudian ia senantiasa berlaku baik padanya, maka Allah berkenan membukakan dua pintu surga baginya. Kalau ia memiliki satu orang tua saja, maka ia akan mendapatkan satu pintu surga terbuka. Dan kalau ia membuat kemurkaan kedua orang tuanya, maka Allah tidak ridha kepadanya. Maka ada seorang bertanya, walaupun keduanya berlaku zalim kepadanya? Jawab Rasulullah, ya, sekalipun keduanya menzaliminya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, amal-amal apakah yang paling utama? Nabi SAW menjawab, salat pada waktunya. Dalam riwayat lain disebutkan salat pada awal waktu. Aku bertanya lagi, kemudian setelah itu apa? Nabi SAW menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi SAW menjawab,
jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Nasai. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, Tirmizi dan Hakim. Dalam surah Luqman yang kita bahas pada ayat 15 itu juga dituturkan bagaimana apabila orang tua kita malah mengajak kepada hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Maka ayat di atas menegaskan bahwa meski kita diperintah untuk taat dan patuh kepada mereka, hal itu tak berlaku ketika keduanya memerintahkan kita untuk menyekutukan Allah dan bermaksiat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Riwayat Ahmad. Nah, itu tadi adalah isi kandungan daripada Quran surah Al-Isra dan surah Luqman ayat 14 dan 15, surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Berikut ringkasan daripada hak orang tua terhadap anak, kewajiban anak terhadap orang tua. Jadi kita lihat hak orang tua terhadap anak. Orang tua yang masih hidup, tua renta, berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, layanan yang bertanggung. Orang tua yang sudah meninggal dunia berhak mendapatkan hadiah, pahala, ibadah, doa dan amal jari. Orang tua yang berbeda agama berhak mendapatkan penghormatan dan ketaatan. Anak yang selama tidak menyuruh kemusyrikan atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kewajiban anak terhadap orang tua yang pertama adalah memuliakan, merendahkan suara dan menaati perintah orang tua, memperhatikan, melayani dengan kelembutan penuh kesabaran dan kasih sayang, membebaskan utang, menjalankan wasiat, menguruskan harta warisan, mendoakan, menghadiahkan pahala ibadah, dan mengingkari silaturahmi keluarga baik ayah atau ibu dan lain-lain. Selanjutnya adalah menghormati, menyayangi dan menaati perintah orang tua sepanjang suruhan yang tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Itulah tadi materi kita pada kali ini, berbakti kepada orang tua. Begitu pentingnya kita berbakti kepada orang tua, bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Salah khilaf, mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.